Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Jumpa kembali dalam kuliah bersama Edi Hamdi dalam episode Ramadan, mengupas tentang hadis-hadis Baitul Maqdis, dan alhamdulillah kita sudah sampai kepada episode yang ke-8 tentang hadis-hadis Baitul Maqdis. Mitra Muslim, hadis kali ini cukup singkat ya, tapi mungkin cukup dalam. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan penaklukan Baitul Maqdis yang dilakukan oleh salah satu anbiya wal mursalin yang nanti saya bacakan dalam hadis ini. Topiknya mungkin mukjizat, salah satu mukjizat dari para nabi atau salah satu mukjizat dari para nabi yang isinya adalah tentang mukjizat kepada seorang nabi yang secara harfiah tidak termaktub dalam Al-Quran, tetapi dalam sebuah sejarah dia dikatakan seorang nabi dan penerus daripada Bani Israel. Hadis ini dari Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna syamsa lam tuhbasu ala basharin illa liyusha layali saro ila Baitul Maqdis. Abu Hurairah, kita sudah tahu dalam episode yang lalu saya sudah terangkan tentang Abu Hurairah. Kemudian hadis ini akhrajahu Imam Ahmad, kemudian Abdul Razak bin Hammam dan juga Abu Awanah, dan disahihkan oleh Albani. Jadi hadis ini merupakan hadis sahih dari segi derajat. Terjemahan dari isi hadis ini adalah Rasulullah SAW berkata, sesungguhnya matahari lam tuhbas, tidak pernah ditahan atau berhenti, tatawaqaf ya. Tuhbas artinya tatawaqaf, berhenti, tidak pernah dapat ditahan oleh manusia manapun, ala basharin illa liyusha, kecuali oleh Yusha. Siapa Yusha? Yusha itu adalah salah satu murid daripada Nabi Musa alaihissalam. Silsilahnya adalah Yusha bin Nun bin Afraim bin Yusuf bin Yakub bin Ibrahim. Ya, jadi Yusha ini adalah cucu atau cicit daripada Nabi Yusuf alaihissalam. Yusha bin Nun bin Efraim. Jadi Nabi Yusha alaihissalam, hanya Nabi Yusha lah yang bisa menahan matahari di zaman Nabi Musa alaihissalam ketika masuk ke Baitul Maqdis. Ini merupakan satu sejarah atau kisah ya. Kita tahu bahwa Bani Israel itu pada zaman Yusuf alaihissalam, kakek-kakeknya, nenek moyangnya, Bani Israel seluruhnya pindah ya, yang dikepalai oleh bapaknya yaitu Nabi Yakub alaihissalam beserta dengan Bani Israel, semua Bani Israel pindah ke Mesir, karena di Palestina saat itu atau di Kanaan, kita sebut dengan Kanaan yang sekarang Palestina, dulu terjadi kelaparan, sehingga Yusuf yang saat itu menjadi aziz, menjadi raja di Mesir, mengundang seluruh Bani Israel untuk hijrah ke Mesir dan hidup di sana selama beberapa tahun lamanya. Berselang beberapa ratus tahun, kemudian lahirlah Nabi Musa, dan Nabi Musa diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menyelamatkan Bani Israel yang ada di Mesir saat dibawa oleh Nabi Yakub. Nah, setelah itu dibawalah Bani Israel, seluruh Bani Israel yang ada di Mesir, karena status mereka adalah status budak, status yang tidak layak lah katakan, dibawa oleh Nabi Musa, dan kisahnya ada di Nabi Musa, di mana Nabi Musa dengan tongkatnya dapat membelah lautan, kemudian menuju ke Sinai, di mana Nabi Musa di Sinai mendapatkan Ten Commandment atau wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, dan berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala di tempat tersebut yang disebut dengan Sinai. Gurun Sinai ada di Mesir. Ya, sekarang ini diambil oleh Mesir. Dulu masih masuk ke wilayah Syam, tapi sekarang diambil oleh Mesir.
Nabi Musa alaihissalam diutus dalam rangka membawa Bani Israel masuk ke Palestina, masuk ke Baitul Maqdis. Tetapi Allah takdirnya berbeda. Artinya Nabi Musa akhirnya tidak dapat membawa Bani Israel ke dalam Baitul Maqdis karena Allah mewafatkan Nabi Musa beserta dengan kakaknya. Terlebih dahulu kakaknya yaitu Harun wafat, kemudian Nabi Musa alaihissalam wafat. Jadi setelah beberapa tahun, bahkan 40 tahun lamanya, Bani Israel yang dibawa oleh Nabi Musa karena ingkar kepada Nabi Musa dan ingkar atas perintah Allah, selama kurang lebih kaum Nabi Musa saat itu dibuat seperti hilang, ya, tidak menemukan jalan selama 40 tahun. Ditih namanya dalam sejarah dengan Atih. Jadi selama 40 tahun Bani Israel itu tidak mendapatkan jalan. Jadi muter-muter aja di situ, nggak ketemu gitu selama 40 tahun. Jadi cukup lama juga Nabi Musa membawa kaumnya Bani Israel. Akhirnya siapa yang melanjutkan titah kepemerintahan ini? Yaitu Yusha bin Nun yang saya sebutkan tadi. Dan Yusha bin Nun juga pernah bertemu dengan Nabi Khidir, ya. Ketika Nabi Musa ingin berjumpa dengan Nabi Khidir, ingin belajar dengan Nabi Khidir, maka dibawalah seorang pemuda ini yang saat ini masih jadi pemuda. Wa isqala Musa li fatah dalam surah Al-Kahfi. Dalam surah Al-Kahfi disebut Al-Fatah. Fatah itu dalam penafsiran Ibnu Katsir dikatakan bahwa Fatah itu adalah Yusha bin Nun. Nah, Nabi Yusha inilah yang membawa sisa-sisa daripada Bani Israel masuk ke Baitul Maqdis. Nah, di sanalah terjadi peperangan. Sementara Bani Israel tidak mau ikut. Kenapa? Karena takut. Sementara di Palestina, di Kanaan ini ada pasukan-pasukan yang badan Amalik, Jabbarin, badannya besar-besar, sehingga Bani Israel ini takut gitu. Izhab anta wa rabbuka faqatila wa nahnu izhab anta wa rabbuka faqatila. Jadi Bani Israel mengatakan, udah Nabi Musa pergi aja deh. Kita di sini aja nungguin gitu. Biar Nabi Musa yang maju berperang dengan orang Amalika, kami takut dengan orang-orang yang besar-besar ini. Gitu. Itu perangainya Bani Israel saat itu, sehingga akhirnya Yusha bin Nun setelah wafatnya Nabi Harun dan Nabi Musa, Yusha bin Nun membawa pasukannya dan melawan pasukan Amalika. Amalika ini Kanaan asli daripada penduduk Palestina saat ini, ya, Kanaan. Peperangan terjadi ketika itu hari Jumat, hampir menjelang maghrib. Karena dalam bangsa Yahudi, ya, Bani Israel atau bangsa Yahudi ini tidak boleh berperang pada hari Sabtu. Jadi kalau masuk maghrib sudah masuk hari Sabtu, atau malam Sabtu setelah maghrib itu masuk malam hari Sabtu. Sehingga peperangan ini hampir dimenangkan oleh Bani Israel, sementara waktu maghrib hampir tiba. Akhirnya Nabi Yusha berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Allah, "Asy-syams inta ma'mur wa ana ma'mur." Hai matahari, kau adalah utusan Allah, kamu diciptakan oleh Allah seperti juga aku diciptakan oleh Allah. Maka ya Allah, tahanlah matahari tersebut. Tahanlah supaya saya bisa melakukan peperangan, melanjutkan peperangan, karena hampir menang. Sementara maghrib sudah masuk. Akhirnya tertahanlah beberapa saat matahari tersebut, sementara Nabi Yusha masih terus berperang melawan Amalikah, melawan Kananiun, dan menang. Ya, dan menang. Nabi Yusha akhirnya membawa pasukan Bani Israel yang dibawanya bisa masuk ke tanah yang kita kenal dengan Baitul Maqdis. Peristiwa itu terjadi di kota Jericho, salah satu kota di Palestina. Jericho berbatasan dengan Jordan, ya. Jadi kalau mitra muslim ke Baitul Maqdis pasti akan melewati jalur tersebut, yaitu kota yang disebut dengan Ariha atau Jericho. Nah, jadi kesimpulannya adalah ada satu nabi yang Allah berikan mukjizat dan tidak diberikan mukjizat kepada yang lain, yaitu Nabi Yusha dapat menahan matahari saat peperangan, membawa pasukan Bani Israel masuk ke Palestina, masuk ke Baitul Maqdis, dan dialah berhasil masuk ke Baitul Maqdis. Nabi Musa tidak, Harun tidak sampai. Jadi walaupun Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Musa untuk membawa Bani Israel dari tangan Firaun di Mesir,
tetapi Nabi Musa tidak dapat membawanya masuk ke dalam Baitul Maqdis karena Nabi Musa wafat di tanah Sinai sebelum akhirnya Nabi Musa membawa Bani Israel, sisa-sisa daripada kaum Bani Israel masuk ke kota Palestina atau Kanaan atau disebut dengan Baitul Maqdis. Inilah mitra Muslim kesimpulan dari hadis singkat tapi punya nilai sejarah yang sangat dalam karena Nabi Yusha lah yang membawa Bani Israel yang saat itu dikejar oleh Fir'aun pada zaman Nabi Musa, dan akhirnya Nabi Musa dapat menyelamatkan Bani Israel masuk kembali ke Palestina, menduduki tanah yang bukan tanahnya sebetulnya. Karena kalau bicara dengan tanah Aqsa milik siapa, ya menurut kisah dalam sejarah bukan miliknya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim hijrah dari Ur, dari Babilonia, dari Irak ke Kanaan. Karena tanah yang ada atau bumi yang dipijak saat itu adalah Yabusiyun, Kananiun, orang-orang Arab Jazirah yang mendudukinya, yang menemukannya tanah tersebut. Sehingga kalau orang Yahudi mengatakan itu tanah Israel, bukan. Ya, kalau lihat sejarahnya itu adalah tanahnya milik umat Islam yang datang melalui kabilah-kabilah Kanaan dan Yabusiyun. Baik, mitra Muslim, kalau mengupas tentang Israel, tentang bagaimana kiprahnya, bagaimana tentang Yahudi, insya Allah nanti kita lihat program khusus, kita membahas dari pertama kali Israel ditemukan atau pertama kali Bani Israel menduduki tanah Kanaan, kemudian sampai saat sekarang ini tahun 2021, insya Allah kita akan cari waktu lain untuk mengupas khusus tentang kota Palestina atau tentunya Yerusalem yang di dalamnya ada Baitul Maqdis. Lebih kurangnya mohon maaf, dan buat mitra Muslim jangan lupa subscribe, like, tentunya kasih jaras atau bel supaya informasi-informasi tentunya khususnya untuk Baitul Maqdis ini akan terus teringat oleh kita, dan karena kami akan terus mengupas tentang Baitul Maqdis, tentang keutamaan Baitul Maqdis, tentang kisah cerita Baitul Maqdis, tentang bagaimana Israel merebut Baitul Maqdis dan seterusnya. Insya Allah pada channel YouTube Satria Wisata yang akan datang. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman yang pengen tahu soal sejarah Islam, bagaimana sejarah Nabi, latar belakang Nabi, silakan pantengin YouTube-nya Satriani TV. Situ teman-teman akan mendapatkan informasi tentang sejarah Islam dan nabi-nabi dari Ustadz Hamdi. Jangan lupa nonton ya.